Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peserta webinar sekalian. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah kita bisa bergabung secara daring pada kegiatan webinar pagi ini. Yang mana tema webinar kita pagi hari ini adalah manajemen diri menghadapi perkuliahan online. Baik, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Arliana Mkom selaku Ketua Panitia dari webinar ini, sekaligus beliau adalah Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Informatika STMIK Palangkaraya. Pertama-tama saya Ketua Program Studi Manajemen Informatika selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Webinar ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Suparno Mkom dan juga Ibu Serli Jayanti sebagai moderator yang bersedia mengisi acara pada kegiatan webinar ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan webinar tersebut. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Informatika sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas di STMIK Palangkaraya, khususnya Program Studi Manajemen Informatika. Program Studi Manajemen Informatika merupakan program studi pertama yang ada di STMIK Palangkaraya dan alhamdulillah sudah terakreditasi B oleh Ban PT. Program Studi Manajemen Informatika telah meluluskan ratusan mahasiswa dan bekerja di berbagai bidang yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah hingga seluruh Indonesia. Dan yang lebih membanggakan lagi, dalam 10 tahun terakhir, penerimaan CPNS Formasi Diploma 3 untuk Informatika dan Komputer di Kalimantan Tengah telah berhasil diisi oleh alumni Program Studi Manajemen Informatika STMIK Palangkaraya.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar program studi manajemen informatika STIMIK Palangkaraya resmi saya buka. Harapan kami selaku panitia adalah materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan dan juga manajemen diri untuk menghadapi perkuliahan daring pada semester yang akan datang. Peserta dapat mengikuti acara hingga selesai dan dapat memberikan feedback kepada panitia untuk kegiatan selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam hangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, maaf tadi karena ada kesalahan teknis sedikit. Sekarang kita masuk pada pembacaan dari profil narasumber kita. Baik, narasumber kita adalah Pak Suparno M.Com selaku Ketua STIMIK Palangkaraya. Beliau lahir di Palangkaraya pada 4 Januari 1969 dengan alamat Jalan Manyar 15 nomor 615 Perum Bumi Palangka 2 Palangkaraya. Telepon beliau 082295448723. Status beliau sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian memiliki hobi membaca dan mengikuti kerajinan tangan. Moto beliau adalah belajar terus, jangan berputus asa, berbuatlah sesuai kemampuan, selebihnya adalah urusan Tuhan. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh pemateri kita, narasumber kita, S1 yaitu STIMIK Palangkaraya, kemudian S2 menempuh pendidikan di Amikom Yogyakarta. Untuk pengalaman yang telah beliau punyai adalah yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam media pembelajaran pada KKG atau MGMP Kementerian Agama Kota Palangkaraya tahun 2014. Beliau pernah juga menjadi juri pada LKS SMK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 dan 2016. Beliau pernah mengikuti pelatihan aplikasi perkantoran bagi operator komputer di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2016. Dan narasumber kita juga pernah mengikuti sosialisasi masyarakat cerdas
Teknologi Informasi di tahun 2017. Dan beliau juga pernah mengikuti workshop aplikasi perkantoran bagi tenaga kependidikan di IAIN Palangkaraya, itu yang baru-baru 2019 ini. Berikut yang bisa kami sampaikan tentang profil dari narasumber kita. Lalu kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu langsung kita akan mendengarkan pemaparan dari materi untuk webinar kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Pak narasumber kita, Pak Suparno Mkom, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Sahli sebagai narasumber, sebagai moderatornya. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu peserta yang bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada acara ini. Dan pada hari ini saya didaulat untuk menyampaikan materi manajemen diri menghadapi perkuliahan online. Nah, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa pengalaman saya tidak banyak, jadi mungkin dengan Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta pengalamannya jauh ketinggalan, ya, karena pengalaman-pengalaman yang saya ikuti hanya sosialisasi dan workshop saja. Nah, namun dengan kebiasaan saya mencoba untuk membaca, jadi saya beranikan diri juga untuk menyampaikan materi ini. Dan pada saat membuat materi, saya juga ditanya teman, manajemen diri dalam menghadapi perkuliahan online, apa bedanya dengan manajemen waktu? Nah, ini juga kaget juga sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut saya, waktu sudah berjalan apa adanya seperti itu, dari 1 tahun selama 365 hari sampai 1 menit 60 detik. Waktu selalu seperti itu. Tinggal kita yang mengelolanya, tinggal kita yang memanagenya. Tapi waktu nggak bisa kita manage lagi, karena waktunya jalan terus, jarumnya muter terus. Artinya apa? Yang kita manage adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya juga memberanikan diri untuk menyampaikan materi ini, paling tidak bisa kita gunakan sebagai sharing pengalaman kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu dosen yang lain yang turut hadir di sini juga, saya mohon maaf kalau materinya kurang, materi yang saya sampaikan kurang berbobot, namun sebagai sharing kita, saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Oke. Kita masuk saja ke slide kita. Yang pertama, bahwa STIMIK Palangkaraya, mohon maaf ini sedikit promosi. Slide-nya di-sharing sharing slide siapa ini? Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini jadi materi kita temanya adalah manajemen diri menghadapi perkuliahan online. Silakan Mas Dedi, slide berikutnya. Nah, sebelum ke manajemen diri dalam menghadapi perkuliahan online, saya promosi dulu tentunya, karena saya juga sebagai ketua di STIMIK Palangkaraya, saya akan mempromosikan sedikit STIMIK Palangkaraya, mumpung pendaftaran kita juga masih dibuka untuk gelombang 3 ini. Jadi STIMIK Palangkaraya, kami punya moto kuliah beneran, benar-benar kuliah. Nah, moto ini juga selalu kami tanamkan pada mahasiswa kami, bahwa kalau kuliah memang harus kuliah beneran dan memang benar-benar kuliah. Nah, moto ini juga kami terapkan ke mahasiswa kami. Kita usahakan agar mahasiswa kami juga selalu memegang moto ini dimanapun dia berada, bahkan sampai mereka lulus.
Jadi kalau mahasiswa kami bekerja, ya nanti mutunya akan diubah sedikit tapi tetap mengena, yaitu diganti jadi bekerja beneran, benar-benar bekerja. Jadi tidak main-main kerjanya, kuliahnya juga tidak main-main kuliahnya. Kalau dia jadi pejabat juga dengan moto ini akan jadi lebih bagus lagi karena akan jadi pejabat beneran dan benar-benar pejabat. Dan seterusnya, apapun profesinya sangat-sangat relevan sekali moto kami ini nanti digunakan. Misalnya profesi sebagai, mohon maaf, penjual tahu goreng misalnya. Maka dia akan jadi penjual beneran, benar-benar penjual. Jadi tidak ngakali, tidak ingin cari untung yang besar tapi merugikan pelanggan dan sebagainya. Jadi moto kami ini selalu kami tekankan bagi mahasiswa kami. Dan untuk program studi yang kami selenggarakan di STIMIK Palangkaraya, ini ada 3 program studi, yaitu program studi manajemen informatika. Ini adalah program studi pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Program Studi, Bu Arliana, bahwa program studi manajemen informatika ini program studi cikal bakal berdirinya STIMIK, karena pada saat itu kami masih sebagai akademi, yaitu AMIK, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Palangkaraya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita juga ingin meningkatkan kualitas di STIMIK, maka STIMIK Palangkaraya juga berubah bentuk dari yang asalnya akademi menjadi sekolah tinggi dengan membuka 2 program studi baru, strata 1 dengan nama Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dan alhamdulillah untuk akreditasi ketiga program studi ini sudah mendapatkan akreditasi B. Nah, alhamdulillah seperti itu. Jadi ini sedikit tentang promosi kami seperti itu. Oke, kita lanjut aja, Mas. Silakan slide berikutnya, next. Nah, karena tadi kita ingin memanage diri kita dalam menghadapi perkuliahan online, maka di luar sana kita juga sering mendengar kata-kata kuliah online dan banyak sekali persepsi masing-masing orang tentang kuliah online ini yang bermacam-macam. Jadi saat mahasiswa ditanya apa sih sebenarnya kuliah online itu, maka jawabannya pun macam-macam. Ada yang kuliah pakai internet, memang iya. Tanpa internet, ya nggak bisa online kan gitu ya. Kemudian waktunya fleksibel, memang iya, karena waktunya tidak harus jam 7, bisa jadi saat jam istirahat. Nah, ada juga yang menyampaikan pendapatnya bahwa kuliah online itu adalah kuliah yang nggak perlu ke kampus. Itu juga tidak salah, karena memang seperti saat ini kita juga posisinya berada di masing-masing tempat kita. Nah, kemudian ada juga yang menjawab dengan kuliah kapanpun dan dimanapun. Ini juga tidak salah. Jadi banyak sekali memang persepsi kita masing-masing terhadap kuliah online itu. Namun dari sekian banyak jawaban-jawaban itu, paling banyak yang menyampaikan adalah waktu kuliahnya fleksibel. Nah, karena waktu kuliahnya fleksibel, maka tidak sedikit juga mahasiswa atau pelajar, mungkin sekarang karena pelajar juga diarahkan untuk kuliah online dulu. Jadi tidak sedikit juga mahasiswa atau pelajar yang salah persepsi atau salah penafsiran. Dengan fleksibelnya waktu kita bisa enak-enakan. Nah, sebenarnya kuliah online ini meskipun waktunya fleksibel, tapi kita tidak bisa menganggap enak-enakan, tidak bisa menganggap remeh tentang kuliah online itu. Apalagi kalau di STIMIK tadi sudah punya moto kuliah beneran, benar-benar kuliah, maka waktu fleksibel ini fleksibel dalam artian bisa disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa mau kuliah kapan saja. Dan perkuliahannya tetap kuliah beneran, benar-benar kuliah, seperti itu.
Oke, silakan slide berikutnya, Mas. Nah, di slide berikutnya ini yang karena banyak persepsi yang menyampaikan bahwa kuliah online itu adalah fleksibel waktunya dan banyak yang salah kaprah. Maka sebenarnya di kuliah online ini sistem yang berjalan sama seperti perkuliahan biasa sebenarnya. Kenapa begitu? Karena jadwal tatap muka tetap harus ada. Tidak boleh tidak ada tatap muka. Dan saya kira di semua perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah itu juga mensyaratkan untuk adanya tatap muka. Jadi tatap muka tetap masih berlangsung. Nah, hanya saja karena kuliahnya online, tatap mukanya banyak dalam bentuk video-video conference seperti saat ini misalnya. Nah, kemudian selain itu diskusi kelas ini juga jadi lebih banyak. Ya, jadi diskusi-diskusi tentang perkuliahan, tentang materi apa yang dipelajari itu akan disampaikan lebih banyak lagi, baik itu oleh dosennya sendiri maupun oleh mahasiswanya. Dengan harapan dengan adanya banyak diskusi kelas ini bisa menggali pengetahuan yang lebih banyak lagi. Kemudian juga bisa memotivasi juga bagi mahasiswa yang mungkin merasa sedikit minder atau kurang percaya diri kalau menyampaikan pendapatnya di ruang kelas biasa. Nah, dengan adanya chatroom, tentu dia tidak perlu menyuarakan suaranya menyuarakan pemikirannya menggunakan suara, tapi cukup dengan menulis. Nah, harapannya seperti itu, diskusi-diskusi itu bisa lebih banyak, bisa menggali berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan yang bisa jadi pengetahuan itu belum pernah didapatkan dari dosennya mungkin. Bisa jadi dia dapat dari temannya saat melakukan diskusi atau chatroom di media online-nya. Nah, kemudian kuliah online ini juga mengharuskan keaktifan mahasiswa. Pada umumnya keaktifan mahasiswa ini juga dimasukkan dalam penilaian. Umumnya di perguruan tinggi seperti itu, meskipun aturan-aturan itu juga wewenang penuh di perguruan tinggi masing-masing. Nah, namun keaktifan mahasiswa ini jadi penilaian. Nah, kalau ada mahasiswa yang ngakali bagaimana? Misalnya dia online seperti tatap muka online seperti ini, misalnya dia menandakan aktif karena dia login, dia juga di-approve. Tapi dia nggak berada di depan komputernya atau nggak berada di depan gadgetnya, nah itu berarti dianggap bolos. Hanya saja bolosnya berbeda. Nah, bolosnya seperti apa? Kalau yang kelas online, bolosnya sekarang gambarnya tidak muncul, speakernya nonaktif. Nah itu berarti kemungkinan bolosnya ada. Apalagi kalau perkuliahannya itu nanti kita ramu atau kita olah sedemikian rupa sehingga semua peserta wajib menampilkan videonya misalnya, atau semua peserta wajib mengaktifkan mikrofonnya misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan alat untuk deteksi bahwa mahasiswa itu benar-benar aktif, benar-benar kuliah. Ada juga mahasiswa yang kreatif, tampilan backgroundnya diambil dari screenshot layar monitor yang sedang aktif saat itu. Ada juga yang seperti itu, jadi seolah-olah dia aktif tapi nggak bergerak. Nah, tapi karena dia nggak bergerak, kita juga tidak begitu memperhatikan karena tampilannya sudah wajah yang bersangkutan. Nah, ini sebagai guru dan dosen juga bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Misalnya dengan memanggil atau menyebutkan nama masing-masing, kemudian diminta untuk bersuara atau diminta untuk
menggerakkan lengannya atau menggerakkan kepalanya, misalnya Bu Arliana misalnya, silahkan gelengkan kepalanya. Nah, itu kan juga salah satu bentuk untuk meyakinkan pada kita bahwa kuliah online itu tetap juga terlaksana dengan baik. Nah, yang berikutnya dalam sistem kuliah online ini nanti, ini juga harus disiplin dalam mematuhi jadwal di kelas virtual itu, di kelas video conference-nya. Ya, jadi dia harus disiplin mematuhi itu. Kalau misalnya kita sepakat jam 9 seperti ini tadi, jam 9 ya mestinya jam 9 sudah on. Tapi tadi masih ada kendala sedikit ya, nggak apa-apa karena memang kita juga banyak kendalanya terutama di jaringan kita. Selain disiplin dalam mematuhi jadwal kelas virtual, mahasiswa juga diminta atau diharuskan untuk disiplin dalam menyerahkan tugas. Karena tugas-tugas yang diberikan ini nanti akan diberi waktu, apalagi kalau kita memanfaatkan LMS. Jadi penyerahan tugasnya bisa kita atur sedemikian rupa sehingga mahasiswa juga tidak tidak menganggap remeh terhadap tugas-tugas dosen. Nah, untuk mahasiswa yang aktif ini tentunya harus tahu bahwa tugas-tugas itu memang perlu dibuat juga, tidak boleh tidak, tetap harus diserahkan. Apalagi komponen penilaian terutama di STIMIK ya. Di STIMIK komponen penilaiannya kan ada tugas-tugas, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ada ujian praktikum untuk mata kuliah yang praktikum. Nah, kalau salah satu komponen itu nanti tidak terpenuhi, bisa jadi nilainya kurang untuk masuk kelompok lulus. Nah, oleh karena itu tugas-tugas nanti, ini kebetulan semester depan ini kita juga masih dituntut untuk kuliah online ya. Nah, jadi untuk mahasiswa STIMIK Palangkaraya khususnya, ini ya harus tetap mengikuti aturan-aturan dalam kuliah online itu, terutama untuk disiplin tatap muka penyerahan tugasnya. Mahasiswa yang lain di luar STIMIK Palangkaraya saya kira juga tidak ada bedanya, karena dosen di tempat lain juga pasti ada memberikan tugas-tugas, karena bobot SKS kemarin itu meliputi ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur juga, ada kegiatan mandiri, ada kegiatan terstruktur. Tapi kalau sekarang kan SKS dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, itu bukan satu SKS-nya bukan seperti itu lagi, tapi ada penyesuaian lagi. Ya. Nah, selain jadwal kelas virtual penyerahan tugas, ini juga ada diskusi kelompok, ada kuis-kuis yang perlu diselesaikan sebelum sebelum satu materi atau satu pokok bahasan bisa diikuti oleh mahasiswanya, UTS dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya ini justru menguntungkan dosen dan mahasiswa. Nah, kenapa ini saya sampaikan menguntungkan dosen dan mahasiswa? Pertama, kalau dari mahasiswa dia tetap harus ikut kuliah, berarti untung kuliah tidak perlu ke kampus tadi, ya, berarti ada kemudahan bagi dia. Kemudian diskusi kelompok, dia juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya secara langsung juga, ini juga menguntungkan juga bagi mahasiswa. Kemudian pelaksanaan kuis, pelaksanaan kuis ini juga lebih menguntungkan karena kuis sudah ketahuan, oh ini nanti ada kuisnya tanggal sekian, materinya tentang apa, nah, ini bisa dipersiapkan lebih dulu juga. Nah, bagi dosennya sendiri, saya rasakan sendiri juga, ini juga sangat-sangat membantu sekali. Ya. Terutama penyerahan tugasnya, kita nggak perlu menjadikan satu tempat yang bukan tidak menjadikan satu tempat, justru kita bisa menjadikan penyerahan tugas-tugas itu jadi satu tempat, tidak tercecer. Karena kebiasaan jelek saya, saat ada mahasiswa menyerahkan tugas, kalau nyerahkannya pas di kelas, terbawa pulang. Kalau nyerahkannya pas di ruang kerja,
ketinggalan di ruang kerja. Nah, ini jadi kesulitan. Nah, dengan adanya kelas online seperti ini akan lebih memudahkan kita dalam mengumpulkan tugas. Jadi lebih lebih terarah, lebih fokus dalam menangani pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kemudian yang terakhir perlu dipahami juga bahwa dalam sistem kuliah online ini umumnya pada setiap semester perkuliahan online atau kuliah daring ini harus ada wajib pertemuan ke kampus, pertemuan tatap muka langsung secara fisik, ya, paling tidak 2 kali. Nah, namun di STIMIK juga masih belum memberlakukan ini karena kondisi masyarakat kita saat ini sedang mengalami pandemi wabah virus COVID ini ya. Nah, jadi sistem online yang harusnya seperti ini, kalau kita pahami sebagai waktu fleksibel dan yang lain-lainnya fleksibel, ini bisa jadi kalau enggak kita ikuti, bisa jadi menjadikan kita terlambat untuk menyelesaikan studi kita. Ya. Bisa tambah semester kita untuk menempuh kuliah yang harusnya untuk S1 mungkin 8 semester, bisa jadi lebih dari 8 semester. Nah, ini kan akan merugikan kita sendiri sebenarnya kalau kita tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kuliah online itu. Jadi persepsi yang tadi pemikiran waktunya fleksibel dan yang lain-lainnya bisa kita atur sendiri memang iya, namun tetap harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam kuliah daring atau kuliah online ini. Selanjutnya, next Mas, silakan. Slide selanjutnya. Iya. Nah, karena kuliah online, ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita, bahwa tahun akademik 2020-2021 ini untuk perguruan tinggi tetap dimulai pada bulan Agustus 2020 untuk perkuliahannya. Tapi untuk pendidikan di tingkat yang lain itu sudah mulai bulan Juli ini. Ya, mereka juga kuliahnya masih atau sekolahnya juga masih dalam online juga, ya, dengan bentuk online juga. Nah, maka untuk merealisasikan perkuliahan kita sejak Agustus 2020 itu nanti dalam secara daring, ya, dalam online, tentunya yang bisa kita manfaatkan adalah pembelajaran elektronik atau e-learning. Ya. Selain itu, saya kira sulit untuk melaksanakan keinginan Menteri bahwa pelaksanaan pendidikan itu tetap harus dijalankan. Nah, kenapa seperti itu? Karena salah satunya yang menyebabkan bahwa kuliah itu tetap harus kita laksanakan karena memang bidang pendidikan ini tidak boleh berhenti. Apalagi kita mengenal pendidikan sepanjang hayat. Wah, pendidikan sepanjang hayat dari dalam kandungan sampai liang lahat pun itu tetap berjalan. Apalagi kita hanya dalam kondisi pandemi seperti ini, ya tetap harus berjalan perkuliahan atau pendidikan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada. Ini tetap harus berjalan. Ya. Karena pembelajaran elektronik ini nanti erat kaitannya dengan perangkat-perangkat teknologi elektronika. Nah, ini tentunya perangkat elektronik itu yang sangat berperan sekali dalam membantu kita dalam penyampaian materi-materi pembelajaran maupun mengikuti pelajaran. Bahkan untuk perangkat elektronik ini tidak hanya untuk menyampaikan materi pembelajaran saja, tapi juga bisa lebih luas lagi, bisa menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Ya memang ada yang berasumsi atau beranggapan bahwa wah kuliah online
susah, banyak kendalanya. Memang iya ada kendala-kendala. Saya kira juga perkuliahan biasa juga banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Ya. Jadi teknologi elektroniknya ini juga bisa berupa komputer, tentunya internet, kemudian intranet di kantor juga bisa, atau intranet di sekolah itu juga bisa. Kemudian juga gadget lainnya, entah itu dalam bentuk audio maupun video. Jadi semuanya berperan penting dalam pembelajaran elektronik ini. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu saat ini banyak sekali yang memiliki gadget yang bagus-bagus, bagus dalam hal fiturnya. Ya. Nah, kita manfaatkan aja fiturnya itu, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Karena sayang juga kalau kita beli gadget atau beli smartphone harganya sampai jutaan, tapi yang kita gunakan hanya WA, telepon, video call, ya rugi. Harganya mahal, hanya dimanfaatkan 3. Nah, ya. Kalau bisa dikurangi harganya, udah saya cuma pakai video call aja, yang lain nggak usah diberi fiturnya, harganya lebih murah. Tapi kan nggak boleh seperti itu, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi semua perangkat elektronik ini nanti yang berperan penting dalam pelaksanaan perkuliahan online yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh kementerian. Next, Mas. Silakan. Slide berikutnya, Mas. Oke. Jadi dalam e-learning sendiri itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran. Karena dia sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran, tentunya banyak yang terlibat, baik itu guru atau dosennya, siswa atau mahasiswanya, maupun lingkungannya. Nah, dalam rangkaian e-learning ini dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Ini ada kelompok edjang, kemudian ada mix, ada fully daring. Yang untuk edjang di sini penyampaian materi dengan cara daring atau online ini hanya sebagai tambahan. Karena pembelajaran tatap mukanya itu langsung terjadi saat itu juga secara langsung, dan yang daringnya hanya untuk tambahan. Nah, tambahannya apa? Penggunaan penyampaian daring sebagai tambahan itu apa? Misalnya di situ ada pemberian tugas-tugas. Tugas-tugasnya sekarang harus cari di internet. Kalau zaman kami mahasiswa kolonial dulu, kalau sekarang zaman mahasiswa milenial. Kalau zaman mahasiswa kolonial dulu cari informasi ya kita mau nggak mau harus pergi ke perpustakaan. Tapi kalau sekarang informasi atau tugas-tugas itu bisa kita dapatkan melalui internet. Nah, kemudian bisa juga memanfaatkan komputer dan LCD proyektor sebagai alat untuk sebagai media untuk pembelajarannya. Ya. Kemudian di sana juga ada mungkin sudah kita buat multimedia seperti video, gambar bergerak. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan itu untuk menambah kualitas dalam pembelajaran langsung tadi. Jadi di sini penekanannya dalam model edjang ini adalah penyampaian materinya dengan daring itu hanya sebagai tambahan, tidak wajib. Nah, kemudian untuk model yang kedua, yaitu model pembelajaran e-learning yang mix atau blended, ini sistem penyampaiannya secara daring, ya, itu sebagai kewajiban. Ya, sebagai kewajiban. Jadi perkuliahan daring di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, jadi proses tatap muka maupun pembelajaran secara daring ini dijadikan kegiatan utama, merupakan satu kesatuan yang utuh.
tatap mukanya bisa langsung menggunakan video conference, atau bisa juga tatap muka langsung ketemu secara fisik dalam satu kelas. Nah, ini dia menggabungkan itu, jadi tidak hanya daring sebagai pelengkap, tapi daring dan yang luring itu juga semuanya harus berjalan bersama-sama. Nah, jadi berbeda dengan model Ejang ini yang hanya menggunakan sistem penyampaian daring sebagai tambahan saja. Nah, kemudian model yang ketiga, fully daring, ini semua interaksi berjalan dan penyampaian bahan belajarnya juga terjadi secara daring penuh. Jadi secara penuh dilaksanakan melalui media internet atau media elektronik lainnya. Ya, dilakukan secara penuh. Jadi penekanannya dalam fully daring ini tentu tidak ada lagi pembelajaran tatap muka sama sekali, namun tatap muka yang dimaksudkan di sini adalah tatap muka langsung berada dalam satu kelas. Ya, itu yang fully daring. Nah, bahan-bahan belajarnya ini semuanya sudah dikemas dalam satu bentuk file-file, mungkin file-file video atau file-file PDF dan sebagainya. Ya. Jadi ciri utama dalam fully daring ini adalah terjadi pembelajaran secara kolaboratif, ya, pembelajaran kolaboratif secara daring. Jadi ciri utamanya seperti itu, dia berkolaborasi. Nah, jadi di kegiatan e-learning atau pembelajaran elektronik ini banyak rangkaian kegiatan. Nah, yang mana yang kita gunakan? Ya, tentunya yang sesuai dengan kondisi atau keadaan kita masing-masing, terutama kondisi pesertanya, baik itu dosen atau guru maupun mahasiswa atau siswanya. Kemudian juga bergantung dengan kondisi institusinya. Kalau institusinya belum menyiapkan atau belum siap untuk melaksanakan daring, ya tentunya agak sulit untuk melaksanakan itu. Nah, nanti jatuhnya ke model Ejang semua. Next, silakan Mas. Next. Iya. Nah, dalam pembelajaran e-learning yang tadi, yang ada 3 model itu tadi, ini yang paling banyak digunakan dan yang paling paling bisa diterima menurut saya oleh semua masyarakat, oleh semua lapisan, ini adalah yang blended learning tadi atau mix. Ya. Nah, dalam blended learning ini punya konsep setting belajar atau konsep untuk situasi dan kondisi terjadinya pembelajaran seperti apa. Ini dalam blended learning ini secara garis besar ada 2, yaitu model sinkronus dan model asinkronus. Jadi model sinkronus secara langsung, asinkronus yang tidak langsung. Atau kalau bisa sinkronus itu daring, yang asinkronus luring. Nah, sinkronus sendiri ini nanti ada 2 kelompok, yaitu sinkronus langsung dan sinkronus maya. Nah, sinkronus langsung ini tentunya belajar atau pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama. Berarti pertemuan tatap muka secara fisik. Karena waktunya sama, tempatnya sama. Tapi dia sinkronus. Ya, karena tadi blended learning kan mengutamakan yang daring, tapi yang tatap muka langsung juga tetap masih dipakai. Kemudian yang sinkronus maya, ini belajar pada waktu yang sama juga, namun tempatnya yang berbeda-beda, yang saat ini sedang dijalankan oleh seluruh lembaga pendidikan, saya kira, dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, tadi pagi saya sebelum berangkat ke kampus juga menyiapkan anak saya juga untuk mengikuti sekolah daring juga. Ya, jadi tempatnya berbeda, tapi waktunya sama. Nah, yang asinkronus
ini ada asinkronus mandiri, ada asinkronus kolaborasi. Ya. Yang mandiri tentu ini sama seperti kegiatan mandiri perkuliahan sebelumnya. Jadi apapun dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun dalam prakteknya minta bantuan orang juga. Ya. Jadi belajarnya kapan saja karena mandiri, suka-suka kita, kemudian di mana saja tempatnya, kemudian tentang apa saja. Ini juga bisa dilaksanakan. Ya. Sedangkan yang asinkronus kolaborasi, ini belajarnya juga kapan saja, di mana saja juga, tentang materi apa saja juga, namun dengan siapa saja yang bisa terlibat. Nah, itu konsep setting belajar dalam blended learning. Nah, jadi dua-duanya kita manfaatkan kalau untuk blended learning, bisa sinkronus, bisa asinkronus. Kalau sinkronus tadi bisa tatap muka langsung, baik itu fisik maupun virtual. Nah, kemudian bisa juga yang asinkronus. Nah, yang asinkronus bisa jadi nanti kalau untuk e-learning kan kebanyakan sudah menggunakan LMS. Jadi banyak yang sudah menggunakan LMS, itu kita gunakan sebagai blended learning model yang asinkronus. Karena dia juga sudah bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Karena di LMS juga masih ada interaksi seperti diskusi tadi. Nah, hanya saja diskusinya tidak langsung ditanggapi saat itu juga. Oke, next Mas. Silakan slide berikutnya. Nah, dalam blended learning, ini aktivitas pembelajarannya tentunya juga harus kita bedakan. Yang sinkronus langsung seperti apa, yang sinkronus maya, kemudian asinkronus mandiri, dan asinkronus kolaborasi tadi. Jadi dalam sinkronus langsung, ini masih sama seperti kegiatan perkuliahan atau pembelajaran tatap muka sebelumnya. Itu ada aktivitas untuk ceramah, diskusi, tanya jawab juga, praktek, workshop, seminar juga bisa. Kemudian juga bisa praktek lapangan juga, kalau misalnya program studinya misalnya pertanian misalnya, nah praktek lapangannya misalnya membuat bibit misalnya, nah, itu bisa ketemu langsung, jadi sinkronus langsung. Kemudian yang sinkronus maya tentu dengan kelas-kelas virtual, baik itu menggunakan konferensi audio saja atau konferensi audio video, nah ini juga bisa. Apa mungkin konferensi audio saja? Mungkin saja, karena memang jaringan internet di kita ini umumnya masih rendah, masih sulit, ya, karena kalau dibarengi dengan video mungkin koneksinya jadi melambat, ya bisa jadi nanti videonya nggak usah, tapi video audionya saja, seperti itu. Nah, kemudian yang asinkronus mandiri tentu kegiatannya sama seperti kegiatan mandiri perkuliahan sebelumnya, ya. Namun umumnya banyak sekali materi-materi yang kita peroleh atau kita dapatkan dalam bentuk digital dan daring. Biasanya seperti itu, karena sekarang perpustakaannya jarang yang perpustakaan fisik lagi, mendatangi jarang, tapi banyak perpustakaan maya. Jadi maya sekarang sangat sangat ngetren, sangat kaya, karena maya punya perpustakaan, maya punya fasilitas untuk video conference, tapi mayanya bukan maya orang, ya. Nah, kemudian yang asinkronus kolaborasi ini juga tetap bisa diikuti dalam hal kegiatan diskusi-diskusi, ini juga bisa daring, bisa juga luring, jadi langsung juga, ini namanya juga berkolaborasi, jadi bisa menyampaikan pendapatnya atau materi atau
pemahaman yang kita miliki masing-masing menggunakan fasilitas publikasi individu maupun publikasi kelompok. Next, silahkan Mas. Nah, untuk menjalankan atau untuk suksesnya pembelajaran blended learning tadi, tentu kita harus memiliki komponen-komponen utama sebagai penunjang dalam belajar daring itu. Dan ini sebenarnya dulu sudah pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita sebelumnya. Kalau nggak salah, waktu zamannya Pak Muhammad Nuh, Menteri Muhammad Nuh. Ini juga sudah pernah disampaikan bahwa untuk perguruan tinggi, khususnya waktu itu kalau saya nggak salah ingat, itu pembelajarannya pembelajaran daring yang konsepnya juga sama seperti yang disampaikan Pak Nadiem yang saat ini, yaitu mahasiswa bisa menempuh kuliah di tempat lain di luar program studinya. Nah, dulu juga pernah disampaikan ini, dan sampai sekarang ini juga menurut saya masih dilaksanakan juga, karena di Kementerian Pendidikan itu ada SPADA itu yang digunakan untuk kuliah daring yang narasumbernya bebas dari manapun, pelajarnya atau mahasiswanya juga bebas siapapun dari mana juga. Ya. Jadi komponen utama dalam belajar daring ini supaya semuanya bisa sukses, bisa berjalan dengan lancar, pertama harus ada konten. Nah, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga adalah regulasi. Nah, konten, kita sebagai dosen atau sebagai pengajar nanti tidak hanya membuat materi-materi kuliah kemudian kita upload, ya, kita upload ke internet, mungkin ke website kita atau ke Drive dan sebagainya. Tidak hanya itu. Nah, tapi harus ada fungsi interaktif antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini tidak akan bisa terlaksana kalau kita hanya mengupload saja, misalnya mengupload di web kita. Tapi harus ada fasilitas lain yang kita gunakan untuk penyampaian konten ini. Misalnya tadi menggunakan LMS, karena hanya di LMS yang bisa berinteraksi langsung, bisa diskusi bareng dan sebagainya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini nanti kita harus memastikan dan bisa menjamin bahwa mahasiswa atau pelajar atau peserta didik itu nanti ikut kuliah secara daring itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya online simbolnya, tapi juga orangnya juga harus online. Ya. Barusan beberapa hari yang lalu saya ada baca statusnya teman bahwa membolos zaman dulu loncat pagar, membolos sekolah itu loncat pagar. Tapi membolos zaman sekarang bukan loncat pagar lagi, tapi mikrofon dan videonya dinonaktifkan. Nah, itu membolos zaman sekarang. Jadi dengan adanya evaluasi kita harus memastikan bahwa memang benar-benar proses pembelajaran itu terjadi. Karena evaluasi ini nanti tidak hanya di akhir perkuliahan saja, tidak hanya di akhir semester saja, tapi di akhir setiap materi yang disampaikan juga bisa evaluasi, bahkan di tengah-tengah proses pembelajaran penyampaian materi juga bisa kita laksanakan evaluasi. Nah, yang ketiga adalah regulasinya. Jadi karena kita pembelajaran daring ini yang melaksanakan umumnya adalah, yang memfasilitasi umumnya adalah institusinya, maka perlu juga regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang mengatur bahwa tata cara dalam pelaksanaan perkuliahan daring ini bisa terlaksana baik oleh dosennya maupun oleh mahasiswanya. Tanpa komponen ini, saya kira pembelajaran e-learning tadi itu tidak akan bisa berhasil dengan baik. Ya. Apalagi kalau kita ikuti, dan sekarang memang harus arahnya ke sana ya, mata kuliah yang diikuti mahasiswa itu bisa berasal dari program studi lain atau dari luar program studi. Nah, ini kalau kita ikuti itu, regulasinya nggak ada, ini akan sangat mustahil bisa terlaksana.
apalagi tidak apa ya namanya dari institusi penyelenggara pendidikan, entah itu sekolah atau perguruan tinggi, kalau tidak saling mempercayai, mustahil itu bisa kita laksanakan. Tidak mempercayai bagaimana? Misalnya, oh nanti ada mahasiswanya yang mau ikut mata kuliah X di perguruan tinggi Z. Oh jangan di perguruan tinggi Z, di sana nggak bagus. Nah itu juga nggak bisa seperti itu, nggak akan terjadi. Jadi 3 komponen ini harus ada semua, disediakan atau difasilitasi oleh institusinya. Paling tidak regulasinya difasilitasi oleh institusi. Kalau masalah konten dan evaluasi diserahkan sama dosennya atau gurunya, sekarang sudah bisa jalan. Karena untuk konten ada LMS yang gratis bisa dimanfaatkan oleh dosen. Untuk evaluasi juga ada masuk atau include dalam LMS yang digunakan untuk penyampaian kontennya. Next, Mas, silakan. Nah, yang banyak dialami atau yang banyak kita temui saat ini bahwa pembelajaran daring ini banyak sekali hambatan-hambatannya. Memang iya, ya. Dan ini memang jadi motivasi bagi kita sebenarnya, motivasi bagi kita sebagai dosen maupun motivasi bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, kenapa? Karena hambatan-hambatan ini harus bisa kita tanggulangi. Nah, tapi bagi pihak institusi ini adalah tantangan. Ya. Bagaimana institusi supaya bisa memperkecil hambatan-hambatan yang terjadi? Tentunya institusi di sini institusi satuan pendidikan dan institusi dari pemerintah yang berkompeten. Nah, hambatannya apa saja? Ini kalau saya ini kan kelompokkan, ini ada 3 kelompok hambatan yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah tempatnya. Kalau kita melaksanakan perkuliahan di kampus, pasti tempat sudah disetting sedemikian rupa nyaman untuk mengikuti perkuliahan, jauh dari suasana bising seperti itu. Tapi kalau daring, tempat ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena tidak semua mahasiswa, tidak semua peserta didik, bahkan tidak semua dosen memiliki ruang belajar yang ideal selama mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Nah, kalau tempatnya kurang ideal, kurang mendukung, tentu akan menjadikan proses pembelajarannya tidak bisa diterima dengan baik atau tidak bisa disampaikan dengan baik. Nah, yang kedua adalah kondisi. Kondisi ini juga tidak semua orang memiliki peralatan pendukung untuk belajar daring yang bagus. Karena kita tahu sendiri, apalagi zaman sekarang pendapatan orang tua mungkin ini semakin berkurang karena pandemi, bisa jadi seperti itu. Tentunya perangkat-perangkat yang kita gunakan ini yang sudah kita miliki saja, kita optimalkan yang ada, kan seperti itu. Nah, ini juga sulit atau bisa jadi penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Apalagi pembelajaran daring ini diberikan untuk anak-anak SD. Ya, syukur kalau orang tuanya atau kakaknya ada yang mengerti dengan pembelajaran daring atau mengerti tentang internet. Tapi kalau ada yang orang tuanya dan kakaknya mungkin tidak familiar dengan internet, dengan penggunaan internet, ini jadi masalah besar, akan sulit ini untuk terlaksana seperti itu. Nah, kemudian jaringan. Untuk jaringan ini juga tidak semua koneksi ke jaringan internet di wilayah kita ini, di wilayah Indonesia kita ini baik. Ya, apalagi kemarin waktu pelaksanaan perkuliahan semester genap akhir-akhir kemarin, karena sudah bulan Maret ada pandemi itu ya. Nah, itu perkuliahan sudah mulai diarahkan jadi perkuliahan daring. Nah, itu
banyak sekali kendala yang disampaikan mahasiswa, terutama koneksi jaringan di kami sulit, Pak. Nah, ini jadi masalah besar bagi kita. Nah, menurut survei di merdeka.com yang saya dapatkan sebelumnya, ini negara kita untuk masalah koneksi jaringan ke internet ini berada di urutan 48%. Itu menurut merdeka.com dari survei yang dilaksanakan itu berada pada posisi terbawah. Nah, ini kan sedih sekali kita kalau seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyediakan infrastruktur yang lebih bagus supaya bisa berjalan sesuai keinginan. Apalagi tadi keinginan dari Pak Menteri tadi itu perkuliahan dimulai bulan Agustus tapi dalam model daring. Nah, kalau kebijakannya ada tapi infrastrukturnya kurang mendukung, nah ini juga akan menjadikan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan kuliah daring. Oke, next Mas. Nah, itu tadi silakan ya. Ini tadi yang ada yang kita lihat dari segi dari institusi, dari pembelajaran daring seperti apa. Ya. Nah, jangan dari diri kita sendiri, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita tidak bisa memanajemen waktu, tapi kita bisa memanajemen diri kita. Karena waktu tadi tetap berputar terus, nggak bisa kita ubah-ubah. Tapi diri kita lah yang harus kita ubah. Nah, sebenarnya dalam manajemen diri, ini menurut siapa ya, saya lupa ininya, saya carinya juga nggak ketemu. Ini bahwa manajemen diri ini adalah menetapkan tujuan hidup. Setelah punya tujuan hidup, kan semua orang pasti punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, sulit pasti. Paling tidak tujuan hidup jangka pendek. Nah, jadi menetapkan tujuan hidup kita dulu. Setelah punya tujuan hidup, kita harus mengatur dan mengelola diri. Mengelola diri bukan mengelola waktu, tapi mengelola diri sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kalau sudah kita kelola diri kita sebaik-baiknya, maka kita harus mengatur dan mengelola semua kegiatan yang akan kita ikuti, bahkan semua kegiatan yang sudah kita ikuti itu juga harus kita atur kembali, harus kita kelola juga. Nah, oleh karena itu, karena pengelolaan diri ini nanti terkait dengan diri kita masing-masing, tentu berbeda-beda caranya. Orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda-beda ya. Nah, untuk itu dalam manajemen diri ini nanti ada keterlibatan dalam tubuh kita, dalam diri kita. Yang pertama adalah keterlibatan pikiran, karena nggak mungkin kita sebagai makhluk sosial tidak berpikir, sebagai makhluk hidup tidak berpikir, nggak mungkin. Pasti kita punya pikiran. Dan dengan pikiran ini nanti kita harus mampu mengendalikannya, harus mampu berpikir dengan baik, kemudian juga harus didukung dengan daya analisis yang baik juga, termasuk ingatan-ingatan yang baik juga. Nah, karena itu kita nanti akan bisa memiliki kreativitas lain yang lebih baik atau persepsi-persepsi yang lebih baik tentang sesuatu. Dalam hal ini persepsi tentang manajemen diri kita untuk menghadapi perkuliahan online. Ya. Yang kemudian berikutnya adalah keterlibatan tubuh kita. Kita nggak bisa melepaskan pikiran dengan tubuh kecuali kalau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa baru terlepas. Ya. Nah, jadi keterlibatan tubuh ini kita harus mampu menjaga tubuh kita supaya tetap dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat. Ya. Mungkin caranya memperhatikan pola makan, rutinitas untuk berolahraga, istirahat dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan beda-beda masing-masing orang untuk mengelolanya. Nah, kemudian yang ketiga, keterlibatan dalam pengelolaan diri ini adalah perasaan.
dalam perasaan ini nanti kita harus memiliki kendali terhadap emosi kita. Kita harus mengendalikan emosinya, pola reaksi kita terhadap aksi yang kita terima seperti apa, karena pasti ada aksi, ada reaksi. Ya, ini juga harus kita kelola dengan baik. Kemudian pilihan-pilihan terbaik dalam merespon atau memberikan reaksi terhadap diri kita ini harus yang bisa dikendalikan. Nah, yang terakhir keterlibatan spiritual. Tentu ini kita sebagai warga Indonesia yang semuanya beragama, tentu kegiatan-kegiatan spiritual ini jadi sangat penting bagi kita untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, terutama tadi dalam mencapai tujuan hidup yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ya. Nah, dalam spiritual tentunya semua orang kita memiliki nilai-nilai hidup, memiliki tujuan dan hasil akhir yang harus terjaga dalam koridor keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Nah, misalnya tadi kalau kita ingin mengikuti perkuliahan, bolos aja, yang penting ada sudah masuk. Nah, ini kalau keterlibatan spiritual di diri kita kuat, nggak akan terjadi seperti itu. Silahkan, next Mas, slide berikutnya. Enggak, next. Iya. Nah, dalam manajemen diri ini tentunya ada prinsip juga. Namun prinsip ini yang saya saya olah juga, saya dapatkan mungkin berbeda-beda antara satu orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, prinsip manajemen diri yang bisa saya sampaikan di sini adalah pertama tadi tujuan hidup. Nah, kalau kita punya tujuan hidup, pasti nanti akan lebih mudah dalam memanage atau mengelola diri kita untuk mencapai tujuan hidup itu. Ya, tentunya visi atau tujuan itu bagaimana bisa dengan mudah kita capai. Ya. Kemudian dengan tujuan hidup kita juga bisa mengetahui peran dan manfaat kita masing-masing. Peran kita sebagai mahasiswa bagaimana, atau peran kita sebagai dosen bagaimana, manfaatnya bagaimana untuk orang lain. Seperti itu. Kemudian dengan tujuan hidup ini juga memiliki perspektif waktu terhadap visi dan tujuan hidup tadi. Ya, jadi waktunya kalau umur misalnya, kalau umurnya sudah sekian tahun berarti tinggal sedikit lagi umur saya. Nah, nanti dia akan bisa mengelola dirinya lebih baik lagi untuk memanfaatkan waktu yang ada itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah fokus. Nah, dengan fokus tentu kita akan memiliki prioritas hidup dan penggunaan waktu yang baik untuk melaksanakan kegiatan atau mengerjakan kegiatan sehari-hari kita. Tentunya harus kita cari prioritasnya, gunakan skala prioritasnya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari supaya kita tetap fokus pada tujuan hidup itu tadi. Nah, kemudian juga karena kita harus fokus, ini kita dianjurkan untuk tidak terpaku pada parameter-parameter luar. Ya, misalnya, tetangga seperti ini, dia mahasiswanya begini-begini saja, tapi bisa. Nah, jangan itu yang kita gunakan. Kalau itu yang kita gunakan, kita nggak akan fokus ke kita lagi. Karena kita harus ingat bahwa tujuan hidup seseorang itu berbeda-beda. Ya, karena berbeda-beda, tentunya cara menggapainya juga pasti berbeda-beda. Ya. Kemudian jadikanlah diri kita supaya bisa fokus, jadikanlah diri kita sendiri sebagai tolok ukurnya, bukan orang lain yang kita jadikan tolok ukur, ya, tapi diri kita sendiri. Ya, jadi apakah kita sudah sampai mana dalam berusaha untuk menggapai tujuan hidupnya, seperti itu. Kemudian fleksibel. Jadi dalam memanage diri kita juga harus fleksibel. Selalu ingin belajar, ya, kemudian bisa inovatif, kemudian bisa mengambil langkah-langkah yang perlu kita
perbuat dengan adanya kejadian-kejadian yang mungkin spontanitas terjadi saat itu. Kemudian kita juga supaya fleksibel, kita harus senang dalam menghadapi perubahan. Jangan bersedih. Misalnya perubahan saat ini yang sedang kita rasakan. Wah, masa pandemi belajarnya susah. Jangan merasa sedih terus, jangan merasa susah terus, tapi kita juga harus senang. Paling tidak tadi senangnya, wah enak ini dalam masa pandemi kuliah atau belajar bisa dari rumah. Paling tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita senang terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kita, saya yakin kita akan lebih mudah untuk beradaptasi, untuk mengelola diri kita supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Nah, kemudian disiplin ini juga tentu harus terlibat supaya pengelolaan diri kita juga lebih bagus. Nah, dalam disiplin ini tentunya kita harus memiliki komitmen dalam melakukan perubahan-perubahan yang kita laksanakan, yang kita rencanakan. Gitu. Kalau kita nggak punya komitmen, ya akan sulit juga karena tujuan hidupnya tadi kan perlu kita gapai, perlu kita ambil. Ya. Namun kalau kita tidak disiplin, misalnya tujuan hidup jangka pendeknya, misalnya tujuan hidupnya lulus kuliah mata kuliah X, tapi kita nggak berkomitmen untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkuliahan. Misalnya, kuliah dengan dosen X, tugasnya harus dikumpul lewat aplikasi apa, seperti itu ya. Nah, kita nggak bisa mengikuti itu, nggak senang dengan perubahan itu, ya akan sulit untuk melaksanakan disiplin itu. Ya. Kemudian kita juga berusaha selalu tidak mudah menyerah. Ya meskipun kemampuan orang beda-beda, tapi kita akan selalu berusaha untuk tidak mudah menyerah. Ya. Apakah Bapak tidak pernah menyerah? Pernah, ya, karena memang ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa melaksanakan juga. Ya. Tapi tetap kita harus berusaha dulu supaya tidak mudah menyerah. Kemudian percaya diri. Ya, percaya diri. Oke, untuk percaya diri, ini kita juga pasti punya keyakinan-keyakinan yang kuat di diri kita. Misalnya yakin kita pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti itu. Dan rendah hati kepada siapapun ini juga perlu, karena dengan rendah hati kita bisa memanage diri kita supaya lebih baik bersosialisasi dengan masyarakat lain, dengan orang lain. Oke, silahkan next, lanjut Mas. Iya. Nah, dalam mencapai tujuan hidup tadi atau dalam mencapai mengikuti perkuliahan tadi atau perkuliahan online, ini biasanya kita sering terjadi gagal fokus karena gangguan-gangguan. Jadi distraction atau gangguan-gangguan yang terjadi ini menyebabkan gagal fokus. Tapi pada umumnya itu bisa kita alami dengan menyeimbangkan dua buah prinsip, yaitu prinsip kesenangan dan prinsip aturan. Nah, bagaimana prinsip kesenangan? Prinsip kesenangan ini adalah didasari pada dorongan untuk melakukan sesuatu yang disukai dan tertarik dilakukan, itu akan dapat membangun fokus kita. Misalnya, kita senang makan, kuliah sambil makan, misalnya karena kuliahnya daring. Tapi kalau kita daring nanti, kalau kita makan, nanti itu akan jadi pengganggu, maka kita bisa gagal fokus untuk mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu kita ubah, kita seimbangkan. Oh, saya harus ikut perkuliahan daring, makannya nanti, atau saya harus makan dulu supaya bisa fokus dalam kuliah daring. Nah, kemudian ada juga prinsip aturan. Ini juga harus kita seimbangkan juga. Jadi prinsip aturan ini didasari pada dorongan untuk melakukan sesuatu. Karena tuntutan aturan itu nanti bisa mendorong kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu supaya lebih fokus. Misalnya, tadi aturan perkuliahan harus tampil videonya, harus aktif speakernya. Nah, itu juga bisa.
Ya, kemudian aturan misalnya, oh jam sekian ada perkuliahan online, tapi jam sekian itu saya harus melaksanakan olahraga misalnya, nah, atau saya harus melaksanakan hobi saya. Nah, kita balik, kita seimbangkan. Hobinya nanti kita lakukan kalau perkuliahan sudah selesai kita laksanakan. Jadi untuk mendapatkan fokus, ini tentu kita harus mengikuti satu kegiatan tertentu sampai selesai, sampai berhasil. Next, silakan Mas. Iya. Nah, dalam perkuliahan online tentu kita jarang ketemu dengan teman, jarang ketemu dengan dosen, maka kita juga tetap harus produktif. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa produktif, terutama dalam masa perkuliahan online yang dikarenakan pandemi ini ya. Nah, buat jadwal kegiatan. Nah, belajar dari rumah bukan berarti bermalas-malasan. Ya. Lakukan kegiatan harian kita dengan jadwal yang bagus, yang baik. Ya. Jadi tetap harus kita buatkan daftar. Kemudian kerjakan tugas sebelum deadline. Nah, biasanya mahasiswa ini banyak yang mengerjakan tugas dengan cara SKS, sistem kerja semalam. Nah, ini kita hindari. Ya, jadi kita buat list tugas mana yang harus kita kerjakan dulu, mana yang akan dikumpulkan lebih dulu, itu yang akan kita prioritaskan. Kemudian baca artikel orang lain. Ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu baru kita. Ya. Jadi otak kita bisa lebih efektif dalam bekerja, dalam berpikir. Kemudian ini juga bisa menghilangkan rasa bosan. Wah, enggak, baca artikel malah bosan karena harus baca. Artikel di sini bukan berarti artikel hasil penelitian, tidak, tapi tulisan-tulisan yang ringan pun boleh. Kemudian nonton film terkait bidang studi, ini juga bisa mengarahkan kita supaya lebih produktif dalam mengikuti perkuliahan online. Ya. Jadi pilih dan pilihlah film yang sesuai untuk mendukung pembelajaran kita. Kalau jurusan komputer ya cari film-film yang terkait dengan ilmu komputer. Kalau jurusan hukum ya cari film-film detektif misalnya. Kemudian lakukan olahraga di rumah. Nah, olahraga ringan ya, kalau yang punya hobi olahraga renang misalnya seperti itu, di rumah nggak punya kolam renang, ya silahkan diganti atau memodifikasi hobi supaya bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa tetap produktif, tentu kita harus beribadah dan berdoa. Karena tanpa ini saya rasa semuanya akan sulit kita lakukan, akan sulit untuk membuat diri kita tetap produktif. Next, Mas. Silahkan. Nah, optimalkan waktu tersisa, karena tadi waktu tetap berputar terus, sedangkan kegiatan kita, itu kita yang mengelola, tentu masih ada tersisa waktu, atau saat kita mengikuti perkuliahan, satu hari misalnya hanya satu mata kuliah, nah tentu waktu luang yang lainnya masih ada. Nah, itu yang harus kita optimalkan betul-betul. Caranya bagaimana? Ini juga banyak cara sebenarnya, tapi yang saya sampaikan di sini ada beberapa ini ya. Yang pertama adalah hubungi orang-orang terdekat. Karena menghubungi orang terdekat ini akan bisa mengurangi beban pikiran kita, ya, terutama pikiran-pikiran kita yang kurang baik. Orang terdekat itu bisa keluarga, bisa teman dekat dan sebagainya. Tapi yang bisa menghilangkan beban pikiran yang kurang baik. Kemudian buat konten blog. Kalau dulu zamannya kan membuat buku diary. Nah, kalau sekarang buat saja blog. Ya. Dokumentasikan kegiatan-kegiatan yang kita alami itu ke blog. Selain nanti hasilnya bisa dilihat oleh orang lain, mungkin bermanfaat untuk orang lain, ini akan bisa melatih kita dalam menulis. Yang berikutnya, supaya bisa optimal waktu yang ada, buatlah kerajinan tangan atau karya seni lain. Ya, karya seni lain. Apapun bentuk karya seninya. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena dengan kita menciptakan karya seni atau melakukan sesuatu yang memiliki nilai seni, ini bisa membiasakan otak kita bekerja tetapi rileks, ya, tidak berat.
Kemudian baca buku-buku ringan, buku-buku novel, buku-buku biografi, sejarah, dan sebagainya. Ini juga bisa membuka pikiran kita untuk meningkatkan kreativitas kita dan bisa memahami orang lain. Jadi melakukan aktivitas yang kita senangi itu, ini pasti akan bisa mengurangi rasa bosan yang terjadi pada diri kita. Oke, next. Silakan, Mas. Oke, sudah habis slide-nya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini materi-materi ini juga selain dari yang saya peroleh secara otodidak karena saya tidak belajar psikologi pendidikan dan sebagainya. Ya. Ini juga saya peroleh dari rangkuman-rangkuman yang ada di internet di slide terakhir. Silakan Mas, slide terakhir. Ada. Slide terakhir Mas, satu lagi Mas, silakan. Nah, ini referensi yang saya ambil selain dari yang yang saya peroleh. Kemudian kendala-kendala tadi mungkin ada kendala tentang paket data karena harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini bukan promosi ya, bukan promosi, tapi karena saya juga dapatkan di internet, itu referensi yang paling akhir, ini baru saya tambahkan pagi tadi. Ini ada daftar paket internet murah untuk mahasiswa dan dosen. Nah, silahkan nanti coba dicek. Saya bukan promosi, bukan apa, tapi karena ini saya dapatkan pagi tadi, ini mungkin bisa untuk mengatasi paket yang terlalu mahal. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suparno sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti bisa langsung mengaktifkan speaker audionya ya, dan sebutkan nama beserta asalnya. Misalkan dari mahasiswa atau dosen universitas mana. Dan nanti untuk pertanyaan bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab, kemudian masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, tapi ini tadi ada satu peserta yang sudah bertanya. Dari peserta kita Ahmad Yusran, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Dia sudah chat, ada pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana solusi yang paling efektif dalam mengatasi kendala-kendala seperti berikut, yaitu kurang kerjasama atau kurang disiplinnya mahasiswa, kemudian kendala jaringan dan kuota kurang memadai, dan ada beberapa materi ajar yang memang harus langsung atau dipraktekkan. Kemudian kendala dari mahasiswa sendiri yaitu rasa bosan untuk mengikuti kuliah online serta dalam mengerjakan tugas-tugas daring tersebut. Lalu itu akan membuat kesulitan untuk dosen memberikan penilaian. Nah, itu pertanyaannya, bisa langsung ditanggapi oleh Pak Suparno. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih partisipasinya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan kalau saya menganggapnya bukan pertanyaan ya, karena tadi saya ini kan sharing. Yang pertama tadi, bagaimana solusi efektif dalam mengatasi kendala-kendala tentang kerjasama yang sulit diperoleh dari rekan-rekan mahasiswa yang ada, kan gitu ya. Nah, pertama tadi secara umum tadi, tentu kita harus mengelola diri kita tadi ya, diri kita sendiri dulu. Nah, tadi diri kita tadi di slide tentang prinsip tadi, prinsip dalam manajemen diri, yang terakhir tadi ada rendah hati pada orang lain. Nah, kalau kita rendah hati dengan orang lain, tentu kita harus bisa menghargai orang lain, tentu kita juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi yang sulit orang lain, bukan kita. Yang sulit bekerja sama orang lain, bukan kita. Nah, kalau itu orang lain itu juga mengerti masalah
dia juga harus rendah diri, tentunya dia juga harus bisa menghargai kita, tentunya juga harus bisa ikut berpartisipasi ke kita. Terus bagaimana caranya? Memang kalau kita memaksa orang lain nggak bisa, paling tidak kita sendiri dulu, kita tunjukkan kita seperti apa, kita dulu yang mengajak mereka, misalnya oh temannya sulit Pak itu, ya kita yang sering menghubungi, karena kita menganggap dia bukan bukan orang lain yang harus dipisahkan, tapi orang lain yang harus kita satukan dan kita ajak kerjasama. Tanpa kita yang mendahului, saya kira juga akan sulit untuk ketemu itu. Ya, itu kalau kita sebagai mahasiswa. Terus kalau dosen bagaimana nanti? Ya dosen tentunya juga harus bisa mengarahkan. Memang sulit di dosen, saya juga mengalami sulit untuk menyatukan mahasiswa dalam satu kelompok yang berbeda-beda kemauan untuk kerjasamanya. Memang sulit, tapi kita usahakan terus untuk memotivasi mereka ya, supaya yang kurang bisa bekerja sama kita motivasi supaya bisa ikut bekerja sama. Mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan dulu seperti itu kalau dari dosen. Tapi kalau dari mahasiswa tadi ya kita yang harus mencoba mengajak teman itu tadi. Kemudian solusi yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita lakukan kalau terkait dengan jaringan. Untuk jaringan kita dari mahasiswa atau dari pelajar akan kesulitan karena kuotanya sedikit. Nah biasanya mahasiswa, mohon maaf, banyak yang kos di tempat lain. Nah cari tempat kos yang sesama mahasiswa juga. Kemudian ajak bareng-bareng untuk berlangganan internet. Ya, bukan berarti saya promosi lagi ya, mohon maaf ya. Nah kalau kita berlangganan internet itu mahal dalam tanda petik, nah itu akan bisa kita kurangi kemahalannya kalau kita bersama-sama berlangganannya. Jadi kalau berlangganan internet 300.000 per bulan misalnya. Ya kita patungan satu tempat kos berapa orang mahasiswa, ada 5 orang mahasiswa ya tinggal kita bagi 60 ribuan kurang lebih seperti itu. Nah itu akan menjadi lebih murah bagi kita untuk memiliki kuota untuk internet supaya bisa tetap ikut kuliah online. Kemudian materi praktek ini juga kalau dilaksanakan secara online sulit, menanam padi misalnya atau menanam sulit untuk dipraktekkan secara online, meskipun kita bisa melihat tutorialnya, bisa melihat videonya. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan pertama tadi bahwa dalam sistem online itu salah satunya adalah minimal paling tidak 2 kali ada pertemuan langsung. Nah untuk mata kuliah yang praktek tentu tidak hanya 2 kali pertemuan langsung tatap mukanya, tapi bisa diolah lebih dari sekali, lebih dari 2 kali. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber kita tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Ahmad Yusran. Sekarang kita buka lagi kesempatan untuk rekan-rekan atau partisipan dari webinar ini untuk bertanya. Mohon maaf untuk pertanyaan mungkin bisa dilakukan lewat tanda raise hand karena speakernya akan dinonaktifkan oleh hostnya ini. Oh iya. Oh iya. Ya, bisa memberikan tanda raise hand. Atau bisa juga melalui chat. Sebutkan nama dan asal.
Ya, bisa lewat chat. Ya, bisa dilihat ada formatnya. Untuk pertanyaan bisa menyebutkan nama, kemudian profesi dan institusi. Mungkin ada yang ingin sharing dari masih belum kurang paham atau sesuai dengan pengalaman pribadi tentang perkuliahan daring bisa ditanyakan. Ini ada Pak Wire BGY ini dari STIMIK Lombok, teman dulu waktu PJJ, Pak ya. Ya ini, ya Pak, bergabung dari STIMIK Lombok ini. Terima kasih sudah bergabung. Ya, masih dibuka waktunya untuk kita tanya jawab di sini tentang materi. Atau boleh dari Bapak Ibu dosen yang lain, Pak Hasbi juga boleh, yang mungkin ingin menambahkan materi yang saya sampaikan tadi, mohon maaf, silakan. Ya, ada yang bertanya ini dari chat ya, dari mahasiswa ini Pak, dari mahasiswa kita, STIMIK Palangkaraya. Nah, jadi dia bertanya bagaimana cara kita memanajemen atau solusi yang baik dari 4 hal di atas selama kuliah online ini masih berlangsung. Jadi 4 hal tadi adalah perubahan sistem kuliah dari tatap muka menjadi online dan dirasa tidak efisien. Kemudian 2, mahasiswa merasa kurang memahami saat diskusi dalam kuliah online karena lebih rentan kesalahpahaman antara dosen maupun mahasiswanya. Lalu yang ketiga, ketika dosen memberikan info kuliah dadakan, kemudian memberikan tugas dengan waktu pengumpulan di hari yang sama. Jadi membuat mahasiswa merasa kesal. Dan yang keempat, kebutuhan kuota yang lebih banyak tidak seimbang dengan pemasukan uang si mahasiswanya. Ya, bisa langsung ditanggapi Pak Suparno, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah ada yang sudah disampaikan sebelumnya. Pertama yang ingin saya tanggapi yang kuota yang memerlukan kuota yang banyak tadi ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengurangi mengatasi itu, tentu kita tidak bisa serta-merta tawar-menawar dengan pembelian kuota seperti kita beli barang di pasar, nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita harus ngakali juga, kita harus memanage kita. Seperti tadi saya sampaikan, kita usahakan kalau tinggalnya di kos-kosan, kita usahakan bersama-sama untuk berlangganan internet, itu akan lebih mudah. Kemudian tadi barusan ada yang saya sampaikan di referensi terakhir tadi, itu tawaran kuota murah katanya gitu. Dan yang saya dengar juga tidak hanya satu operator yang memberikan itu, tapi banyak operator. Nah, itu juga bisa dicoba untuk memberikan solusi tentang kuota yang perlu banyak dalam mengikuti kuliah online. Nah, kemudian perubahan sistem kuliah tadi ya, perubahan sistem kuliah yang bisa memberikan info kuliah dadakan gitu ya tadi. Nah, ini kalau kita tadi sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada tadi, misalnya tadi ada
pelaksanaan kuliah daring itu supaya bisa terjadi efektif. Pertama tadi ada penguatan konten. Nah, isi dari perkuliahan, kalau dosennya sudah mengikuti itu, saya kira tidak ada kuliah-kuliah dadakan karena semua konten sudah di-upload lebih dulu dalam aplikasi yang digunakan, dalam LMS biasanya seperti itu. Dan di sana nggak akan ada lagi terjadi info kuliah dadakan karena sudah diatur tanggal berapa perkuliahan itu dilaksanakan. Nah, itu sudah diatur di sana dan mahasiswa pun bisa melihat rencana perkuliahannya itu. Saya kira itu bisa diatasi dengan LMS yang ada. Kemudian mahasiswa bisa kurang paham terhadap diskusi-diskusi yang dilaksanakan, bahkan bisa salah persepsi mungkin atau berbeda persepsi dengan dosennya. Ini juga menurut saya kalau kita lakukan itu tadi dengan baik, memanage perkuliahannya itu tadi dengan baik, tentu nggak akan ada salah penafsiran. Misalnya tadi diskusinya lewat LMS, pertanyaan diskusi sudah kita sampaikan di situ. Kalaupun salah penafsiran, kan tidak seperti kalau kita salah menafsirkan saat langsung bertemu. Justru lebih mudah. Ya. Wah, ini salah maksudnya, ini yang saya tanya begini, misalnya seperti ini, yang saya tanya begini kok jawabannya begitu. Nah, sampaikan lagi aja di diskusi itu. Yang saya maksudkan begini, Pak, Bu. Nah, seperti itu. Atau teman yang lain juga bisa memberikan masukan-masukan juga. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tanggapan untuk Saudara Suhemik di Alang. Nah, sekarang dari mahasiswa kita lagi nih, Pak. Ada yang bertanya lagi. Mungkin hampir sama ya. Pertanyaannya tentang strategi untuk kuliah daring ini bisa sukses. Dari Saudara Febri Orlando. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi strategi kuliah daring supaya sukses. Nah, jadi sukses itu berarti bisa kita jadikan sebagai tujuan hidup kita jangka pendek untuk kuliah daring. Nah, bagaimana supaya tujuan hidup itu bisa kita raih supaya bisa sukses? Ya tentunya tadi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya tadi kuliah daring bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kita tetap harus buat jadwal. Ya, tadi ada di slide berapa itu. Ya, jadi tetap harus kita ikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Tugas-tugas harus kita kerjakan sebelum deadline. Seperti itu. Kemudian kita juga harus berperan aktif dalam diskusi-diskusi yang diberikan. Kita juga harus aktif dalam kegiatan pertemuan tatap muka langsung. Ya. Nah, itu juga harus kita taati karena tanpa mentaati itu sulit untuk bisa mengikuti atau sulit untuk bisa lebih fokus dalam satu mata kuliah itu. Ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya di satu mata kuliah yang lain juga sama harus seperti itu. Jadi prinsipnya kita tadi yang mengatur diri kita bahwa kita harus punya komitmen tentang perkuliahan itu, tentang perkuliahan online itu. Jadi supaya kita bisa mengikuti terus, kita harus punya komitmen tadi. Oh ya, tadi harus kita atur waktunya misalnya. Ya, jadi kita juga harus mengatur waktu yang kita kita miliki. Kita tadi misalnya punya kegiatan-kegiatan lain, bisa kita arahkan untuk mengikuti itu dulu misalnya begitu. Jadi ya sebenarnya sama persis dengan perkuliahan langsung, hanya saja kondisinya kita tarik, kita arahkan ke media internet seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Ini ada pertanyaan dari dosen ini, Pak.
Muhammad Hasbi dari dosennya UIN Antasari Banjarmasin. Selamat bergabung Pak Hasbi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola kuliah daring, kemudian memakai aplikasi apa yang paling efektif, setidaknya tidak memberatkan mahasiswa, misalnya Google Meet, Zoom Meeting, WA Group, atau Bapak punya aplikasi lain yang bisa atau sering Bapak gunakan. Silakan Pak ditanggapi. Terima kasih Pak Hasbi, sudah berperan aktif juga. Ini sebenarnya malu juga saya mau menjawab ini. Tapi nggak apa-apa karena memang ini kita tadi sharing. Ya sharing aja, sharing pengalaman. Ya, karena kita sharing ya. Jadi aplikasi apa yang lebih efektif dalam perkuliahan daring? Menurut saya pribadi, efektif tidaknya aplikasi tertentu itu bergantung dari familiarnya kita dengan aplikasi itu. Kalau kita familiar dengan Google Meet misalnya, ya kita gunakan itu. Tapi mahasiswa mungkin nggak familiar itu bagaimana? Ya kita usahakan supaya dia bisa familiar bagaimana. Mungkin kita sediakan tutorial-tutorial untuk penggunaan Google Meet. Kalau kita familiar dengan Zoom Meeting, ya kita gunakan itu. Nah, kalau pakai WA bagaimana? Kalau pakai WA untuk untuk e-learning-nya mungkin bisa terpenuhi. Tapi untuk kuliah daring sulit menurut saya Pak, karena kalau di WA kan hanya kirim file, hanya kirim pendapat atau masukan atau apa kan seperti itu. Jadi kurang memenuhi kurang memenuhi kriteria untuk daring seperti itu. Karena tadi kita juga bisa lewat video audio saja juga boleh kan seperti itu. Nah, kalau misalnya di WA itu bisa lebih dari 8 peserta untuk video call, saya kira sama seperti Zoom juga. Jadi menurut saya yang lebih familiar di kita yang mana, kemudian kita usahakan juga mahasiswa juga bisa mengikuti. Bisa saya kira itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita Pak, sedikit sering ada juga pemasukan-masukan dari mahasiswa itu berat katanya, terutama menyangkut kota, misalnya menggunakan internet, kemudian menggunakan aplikasi Zoom, apalagi katanya banyak sekali makan kotanya. Ya mendingan kalau misalnya sinyal pada yang bagus. Nah, mungkin ada pengalaman Bapak misalnya dari sekian banyak aplikasi itu yang paling minim gitu ya Pak. Mungkin ada pernah survei kan, dicoba-coba yang mana yang paling minim katakanlah memakan kota itu yang paling minim yang mana itu Pak. Mungkin ada Accord dan sebagainya, Discord dan sebagainya. Mungkin apakah ada sempat mencoba-coba mensurvei beberapa di beberapa aplikasi yang selama ini digunakan oleh kita ini dosen mahasiswa untuk pembelajaran daring ini. Sampai-sampai apakah tim juga salah satu kan misalnya bisa digunakan gitu ya. Mungkin gitu Pak, ada pengalaman Bapak. Terima kasih. Oke, langsung Ibu. Ya silakan Pak, bisa ditanggapi langsung. Jadi untuk saya sendiri belum pernah melaksanakan atau belum pernah melakukan percobaan atau survei tentang aplikasi apa yang lebih resource-nya lebih sedikit, lebih kecil sehingga meringankan penggunaan kota. Belum pernah saya laksanakan juga. Tapi yang pernah saya laksanakan jauh-jauh hari waktu itu sebelum kita kenal Zoom meeting karena pandemi ini, dipaksa oleh pandemi ini, saya sudah menggunakan blog Pak. Jadi di blog saya itu biasanya saya sampaikan materinya dalam bentuk rekaman video, tapi rekaman videonya juga saya pilah-pilah, saya perkecil durasinya. Jadi dengan durasi lebih kecil, asumsi saya itu di-download akan lebih mudah. Karena di-download lebih mudah, maka koneksi internet tidak perlu lama-lama yang bisa mengakibatkan kuota lebih besar. Itu yang pernah saya lakukan untuk mengatasi ini, Pak. Nah, tapi yang jelas untuk aplikasi-aplikasi ini memang ada baiknya kalau institusi itu menyediakan aplikasi khusus, meskipun tadi belum bisa kita lihat
penggunaan paket datanya efisien yang mana. Tapi kalau dia sudah disediakan oleh institusi, tentu kita akan berusaha untuk familiar dengan itu, dan kalau familiar dengan itu tentu kita akan meminit kita juga untuk mengelola penggunaan paket data kita. Nah, kalau misalnya ini terlalu besar, kita berikan masukan juga ke institusi, ini terlalu besar pemakaian kuotanya, mungkin bisa diganti dengan yang lain seperti itu. Saya kira itu Pak memang tidak pernah melakukan percobaan sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Pak Suparno. Semoga Pak Hasbi tadi bisa mendapat inspirasi juga tentang penggunaan blog. Tidak dengan mengurangi rasa hormat kami sebagai panitia karena waktunya sudah jam 11 dan akhirnya kita akan menutupi kegiatan kita yaitu webinar pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada semua partisipan, baik mahasiswa, dosen, atau rekan-rekan yang bisa bergabung dari berbagai bidang atau latar belakang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Jikalau ada salah kata atau yang tidak berkenan, kami panitia mohon dimaafkan dan kami juga memohon diri untuk bisa mengakhiri untuk webinar kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih Pak Parno. Ya. Sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Akhirnya ketemu di sini ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.